Baik, terima kasih Mbak Wardah. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam sejahtera semua, salam sehat dan semoga selalu semangat ya. Bapak dan Ibu, izin ini apel pagi kita singkat-singkat aja. Tadi Mbak Febi sudah sampaikan bahwa tren LCS menurun ya Mbak Febi ya. Mohon dibantu ini Bapak dan Ibu yang dari ketenagaan kami menyampaikan selamat, sekali lagi selamat kepada para penyuluh pertanian ASN yang sudah dialihkan berdasarkan SK BKN pada bulan November maupun bulan Desember, mulai dari batch 1, batch 2, kemudian batch khusus untuk CPNS dan P3K, formasi 2024, dan batch 3 yang sudah dirilis tanggal 24 Desember 2025. Dan Bapak dan Ibu, terima kasih juga terkait data-data yang sudah disampaikan untuk melengkapi kebutuhan dokumen gaji. Kemudian juga bagi yang belum ini yang di batch 3, tolong Bapak dan Ibu, kami harapkan hari ini semuanya sudah bisa dilengkapi. Kemudian yang belum memiliki nomor rekening, mohon untuk segera meng-create nomor rekeningnya, karena kecepatan dari kerjasamanya Bapak dan Ibu dalam melengkapi dokumen-dokumen ini akan menjadi indikator kami dalam memproses dokumen-dokumen gaji. Jadi kalau misalnya terlambat gaji-gaji Bapak dan Ibu, kita balik ke belakang lagi, oh iya ternyata gaji kita baru diprosesnya setelah tanggal 25 atau tanggal 26 Desember. Keterlambatan gaji itu artinya bahwa ada nanti teman-teman yang mendapatkan gajinya di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Jadi terlambat itu biasanya PNS kan terimanya tanggal 1 atau tanggal 2 ya, Bapak dan Ibu. Tapi karena proses penggajian luar biasa ini teman-teman kami di pusat masih ada yang belum clear dengan dokumen-dokumen gajinya, terutama teman-teman yang ada di Papua. Mohon teman-teman yang ada di Papua, Korluh Papua mudah-mudahan hadir di sini, Ibu Jose, Pak Boas, Pak Agus, mudah-mudahan hadir dan mendengarkan. Mohon untuk didorong teman-teman penyuluh pertanian kita yang sudah masuk batch 1, batch 2, batch 3, dan belum melengkapi dokumen-dokumen gajinya, mohon didorong untuk dilengkapi per hari ini. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, kami juga menindaklanjuti arahan-arahan pimpinan terkait isu-isu pengalihan aset, penarikan aset penyuluhan pertanian oleh pemerintah daerah, dan juga isu pengalihan Balai Penyuluhan Pertanian. Bapak dan Ibu, kami minta bantuan kepada Bapak dan Ibu untuk bisa memberikan data dan informasi yang clear. Misalnya, kalau di BPP yang kemarin kami clearkan adalah di BPP Pringsewu misalnya ya. BPP Pringsewu itu ada informasi akan ada pengalihan. Nah, tolong Bapak dan Ibu memberikan laporannya secara berjenjang itu secara clear. Yang akan dialihkan itu apanya? Atau apakah dipinjam pakaikan saja? Ataukah memang dipindahkan atau diapakan? Jadi itu yang harus menjadi clear Bapak dan Ibu. Karena bangunan BPP dan lahannya BPP itu ada yang tidak satu pemiliknya. Misalnya kalau yang di Kabupaten Semarang kemarin bangunannya adalah milik Pemda, tapi lahannya adalah milik desa. Nah, ini kan juga tolong Bapak dan Ibu cermati betul-betul. Kalau memang ada isu seperti ini, dianalisis dulu, kemudian ditanyakan dulu, masing-masing menanyakan dulu kepada secara berjenjang ya, minimal kepada Pak Kadis, apakah betul BPP ini akan dialihfungsikan, atau apakah betul BPP ini akan dipinjam pakaikan. Kalau memang dipinjam pakaikan, sampai kapan dipinjam pakaikan? Nah, itu laporan-laporan seperti itu yang harus disampaikan dengan clear kepada kami, tapi secara berjenjang. Jadi kalau teman-teman koordinator penyuluh dari BPP kemudian menganalisis ada isu-isu seperti ini, menanyakan kembali ke dinasnya, tolong disampaikan kepada koordinator di kabupaten. Nah, koordinator di kabupaten silakan berdiskusi dengan Pemda. Seperti apa? Apakah betul? Nah, nanti kalau memang betul, tolong dilaporkan kepada provinsi, kepada koordinator provinsi yang di 38 provinsi ya.
baru nanti teman-teman bisa melaporkan ke kami. Jadi kami akan melaporkan ke pimpinan itu clear Bapak dan Ibu. Jadi BPP ini memang ditarik atau dialihfungsikan atau hanya dipinjam pakaikan atau dipakai bersama, dimanfaatkan bersama untuk bangunan-bangunan yang lain. Tuh. Kemudian khusus untuk para koordinator provinsi di 38 provinsi seperti Bu Lisma, kemudian juga Bu Maria, kemudian yang Semarang ya, Semarang itu Bu Sinta, tolong Jawa Tengah, tolong Bapak dan Ibu dianalisis kembali laporan-laporan yang sudah disampaikan ke kami dan bisa Bapak dan Ibu lakukan mulai hari ini khusus untuk para 38 koordinator ini mulai hari ini tolong berkomunikasi dengan jajaran pemerintah daerah. Kalau bisa dengan bupati, wali kota ataupun dengan sekda, Bapak dan Ibu bisa menanyakan apakah betul. Kemudian kalau memang betul itu sebenarnya di dalam Inpres ya, Bapak dan Ibu, di dalam Inpres nomor 3 ada instruksi yang ditujukan kepada bupati dan wali kota di poin E, itu di sana kalau Bapak dan Ibu buka. Nanti eh, kapan-kapan kita adakan kuis ya, Mbak Wardah. Nanti kita adakan kuis, Mbak Tari, Mbak Oce, ataupun kita akan adakan tes. Teman-teman ini tahu nggak ya, paham nggak ya dengan Inpres nomor 3? Kapan-kapan. Karena jangan-jangan tidak hanya Pemda yang tidak paham dengan isi Inpres nomor 3 tahun 2025, jangan-jangan penyuluh-penyuluh kita 38.000 orang yang sudah kita alihkan ini nggak paham dan nggak hafal dengan isinya. Seperti itu. Mulai sekarang, Bapak dan Ibu, tolong dibuka itu Inpres nomor 3 tahun 2025. Minimal Ibu baca, minimal Bapak dan Ibu baca apa yang diinstruksikan oleh Presiden kepada Kemendagri, kepada Kementerian Pertanian, kepada BKN, kepada Pan-RB, kepada gubernur, dan kepada Bupati Wali Kota. Yang berbeda itu adalah Bupati Wali Kota, Bapak dan Ibu, di poin E. Silahkan nanti Bapak dan Ibu lihat itu di poin E isinya apa. Isinya adalah menjamin dan menjaga pemanfaatan, pemeliharaan, dan fungsi dari Balai Penyuluhan Pertanian. Bapak dan Ibu, ini maknanya apa? Ini maknanya bahwa Balai Penyuluhan Pertanian itu dan segala isinya yang ada di situ, segala sarana, prasarana, dan aset-aset yang ada di Balai Penyuluhan Pertanian itu tidak bisa dialihfungsikan untuk hal apapun. Yang berbicara ini adalah Presiden ya, Bapak dan Ibu, dan ini sudah bisa menjadikan dasar kepada seluruh jajaran pemerintah daerah agar pemerintah daerah mematuhi instruksi tersebut. Jadi, Bapak dan Ibu, tolong ini disampaikan kepada para pemimpin-pemimpin daerah atau kepala-kepala daerah ataupun kepala dinas. Tolong ini disampaikan. Dan kalau misalnya Bapak dan Ibu kepala daerah belum paham dengan pengalihan, karena saya kemarin juga ada yang lapor bahwa yang pertama kami belum tahu tentang Impres, yang pertama kami belum tahu tentang pengalihan penyuluh, yang selanjutnya tidak tahu tentang hal-hal yang terkait atau terdampak dengan Impres nomor 3 tersebut. Berarti Bapak dan Ibu koordinator ataupun Bapak dan Ibu penyuluh di seluruh Indonesia belum menyampaikan ini kepada jajaran-jajaran di Pemda. Mulai sekarang, kami meminta kepada Bapak dan Ibu, meskipun kami sudah melakukan sosialisasi terhadap Inpres itu sejak Inpres itu terbit, atau bahkan Inpres itu belum terbit, masih menjadi rancangan Inpres, kami sudah mensosialisasikan. Begitu terbit tanggal 4 Februari, secara berturut-turut, terus-menerus, kami terus mensosialisasikan Inpres tersebut dan dampak-dampaknya ataupun aspek-aspek apa yang menjadi dampak dari pengalihan Inpres. Seperti itu. Jadi, Bapak dan Ibu, sekali lagi, terutama kepada para koordinator wilayah, para koordinator penyuluh di provinsi, di kabupaten, dan seluruh teman-teman penyuluh pertanian yang sudah dialihkan ini, tolong sekali lagi disampaikan dengan baik-baik kepada para jajaran pemerintah daerah. Kemudian selanjutnya, untuk aset-aset, apabila memang ditarik, nah kalau memang ada yang sudah ditarik, kalau nggak salah di Lembata ya, Lembata, kemudian Sumatera Utara itu juga sudah banyak, dan eh, kayaknya Sumatera Barat nggak ada, Sumatera Utara, Riau, dan Lembata. Tolong Bapak dan Ibu, ini sekali lagi peran dari para penyuluh pertanian, tolong ditanyakan
Kalau kemarin ada yang lapor ke kami, Bu Lina, di sini ada persyaratan dokumen untuk SKPP, penerbitan SKPP gaji harus ada dokumen-dokumen bebas LHP dan bebas penguasaan aset pemerintah daerah. Jadi sebenarnya sih itu tidak menjadi salah satu syarat wajib dari Kementerian Keuangan untuk menerbitkan SKPP setelah kami konsultasikan. Namun ada beberapa pemerintah daerah yang mungkin niatnya baik Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena takutnya karena mungkin pemerintah daerah belum paham tentang pengalihan penyuluh pertanian ini bahwa yang dialihkan adalah hanya statusnya Bapak dan Ibu, bukan secara fisiknya dialihkan ke pusat. Nah, mungkin pemerintah daerah belum paham. Dipikirnya atau yang dipahaminya adalah Bapak dan Ibu dipindahkan ke lokasi-lokasi lain. Sehingga apabila Bapak dan Ibu di-moving atau dipindahkan ke tempat-tempat lain, aset-aset itu diamankan dulu oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, sekali lagi, kami mengingatkan dan kami meminta bantuan Bapak dan Ibu, tolong apabila ada aset-aset yang ditarik oleh pemerintah daerah, misalnya yang sudah dilaporkan ke kami adalah laptop, kemudian motor, kendaraan roda 2, dan beberapa aset-aset misalnya seperti HP dan lain sebagainya, itu ditanyakan kembali kepada pemerintah daerah, kepada dinas, ataupun kepada BKPSDM untuk menanyakan ini ditariknya untuk inventarisasi atau untuk penerbitan SKPP. Kalau memang hanya itu, berarti Bapak dan Ibu nanti akan diberikan dokumen pinjam pakai. Seperti itu ya. Tapi kalau memang Bapak Ibu enggak, karena kalian akan dipindahkan ke pusat misalnya ada kasus yang pemerintah daerah Bapak karena kalian-kalian ini adalah akan dipindahkan ke pusat. Tolong Bapak dan Ibu memberikan pengertian juga, pemahaman juga kepada dinas bahwa yang dipindahkan adalah status kami. Sedangkan fisiknya Bapak dan Ibu masih berada di lokasi-lokasi saat ini. Dan Bapak dan Ibu pun kinerjanya untuk mencapai target-target di daerah-daerah masing-masing. Jadi tolong itu bisa disampaikan dengan baik oleh Bapak dan Ibu sehingga kalau memang dokumennya sudah terlanjur ditandatangani oleh Bapak dan Ibu, nanti kalau bisa pemerintah daerah bisa memberikan dokumen pinjam pakai kepada Bapak dan Ibu. Nah, seperti itu ya. Kemudian, kalau ada pemerintah daerah yang menanyakan, ada nggak surat dari pemerintah pusat agar pengelolaan aset-aset ini, agar pemanfaatan aset ini bisa diterima oleh pemerintah daerah. Yang pertama Bapak dan Ibu harus jawab adalah ada. Yang pertama adalah Inpres dan itu sudah sah diinstruksikan langsung oleh Presiden didokumentasikan di dalam Inpres nomor 3 tahun 2025. Bapak dan Ibu nanti bisa kasih tanda menstabilo itu di bagian instruksi kepada Bupati dan Wali Kota di poin E. Itu silakan disampaikan. Kemudian kalau memang teman-teman Pemda merasa ini kurang valid, misalnya pada itu Kementerian Dalam Negeri kemarin sudah menyampaikan berkali-kali, Pak Lutfi dari Bangla itu sudah menyampaikan berkali-kali bahwa Inpres itu sudah jelas dan pemerintah daerah harus mematuhi seperti itu. Namun untuk memperkuat itu rancangan peraturan Presiden tentang kewenangan-kewenangan masing-masing daerah sedang kita upayakan agar bisa segera diterbitkan oleh Presiden. Posisinya saat ini ada di meja Presiden, Bapak dan Ibu, karena sudah diparaf oleh 4 menteri. Dan kalau toh Perpres itu di tanggal 31 itu masih belum ditandatangani, kami sedang finalisasi surat edaran bersama dengan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian. Nah, ini bocorannya ya Bapak dan Ibu, ini tentang pelaksanaan penyuluhan pertanian di seluruh Indonesia. Bocorannya, di situ kami akan mengatur tentang bagaimana kelembagaannya. Bapak dan Ibu sudah paham bahwa kelembagaannya nanti kalau ada yang bertanya karena kalau nggak salah di DPW Perhiptani Papua ada yang menghembuskan isu bahwa kalian nanti tidak ada kelembagaannya di daerah. Ada yang menghembuskan isu seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu selaku penyuluh pertanian yang sudah dipindahkan ke pusat, tolong sekali lagi, tolong itu disampaikan. Apa yang Bapak Ibu terima dari pusat, itu tolong disampaikan dengan baik dan benar kepada para pemerintah daerah dan jajarannya yang belum
memahami dengan benar. Yang pertama, kelembagaan itu sudah kita sampaikan dari awal. Untuk provinsi, CWS-nya itu ada di BRMP ya, Bapak dan Ibu. Kemudian terima kasih kepada 38 koordinator yang sudah bersilaturahmi dengan para jajaran BRMP. Kemudian di level kabupaten, itu nanti teman-teman ada CWS-nya di BPP terdekat dengan ibu kota kabupaten dan representatif. Artinya representatif ini bahwa BPP tersebut layak untuk dijadikan sebuah tempat bagi berkumpulnya Bapak dan Ibu, diskusi, berkonsolidasi, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi kalau ada yang menanyakan kelembagaannya seperti apa, di masa ini kelembagaannya seperti itu. Kemudian penyuluh pertanian itu akan bersifat bekerjanya bersifat ini ya, WFA ya Bapak dan Ibu, work from anywhere. Anywhere itu artinya dimanapun kita berada, silakan Bapak dan Ibu bisa melakukan penyelenggaraan pertanian, bisa pengawalan, bisa pendampingan, melakukan konsultasi, dan lain sebagainya. Kami pun Bapak dan Ibu di Jakarta pun saat ini, kami juga melakukan WFA tapi di kantor. Di tempat-tempat libur pun, saat-saat libur pun kami juga WFA ya, Bapak dan Ibu, tidak ada hari libur bagi kami. Jadi itu kami dimanapun siap 24 jam untuk diberikan pekerjaan-pekerjaan atau menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai. Kemudian di poin di SEB itu juga selain kelembagaan, kami juga menyiapkan di situ tentang ketenagaan. Ketenagaan juga sudah disampaikan berulang-ulang. Kalau ada yang menanyakan karena kemarin di Papua ada isu, bagaimana kalau Bapak dan Ibu absennya seperti apa, gajinya seperti apa? Sekali lagi saya tekankan di sini ya Bapak dan Ibu, saat ini Bapak dan Ibu kan sudah melengkapi dokumen-dokumen gaji dan itu perlu disampaikan oleh teman-teman yang belum paham bahwa dengan adanya impres pengalihan ini gaji, tunjangan kinerja, absensi, dan SKP-nya Bapak dan Ibu semuanya terpusat di Kementerian Pertanian. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi ada kemarin isu seperti itu tolong disampaikan dengan benar ya, terutama kepada teman-teman yang berada di Papua. Kemudian, kalau Bapak dan Ibu menanyakan eh, absensi, insya Allah besok hari Rabu akan ada sosialisasi terkait SKP, terkait sosialisasi aplikasi untuk absensi biotagging. Jadi semua penyuluh pertanian ini diharapkan sejak tanggal 2 itu sudah bisa melakukan absensinya. Jadi nanti sosialisasinya akan dilakukan secara berjenjang dulu Bapak dan Ibu, mulai dari pusat, kemudian provinsi, kabupaten, dan kepada para koordinator di di BPP. Namun di luar jadwal-jadwal sosialisasi tersebut yang sudah dijadwalkan oleh Biro OSDMA Kementerian Pertanian, kami juga akan melakukan sosialisasi bersama seperti ini. Setiap apel pagi kami akan ulang dan juga di Ngobras ataupun di acara MSPP. Jadi itu Bapak dan Ibu. Kemudian untuk aset kami juga mesitir di SEB itu juga ada hal-hal yang pengaturan tentang pengelolaan aset, tentang BPP-nya seperti apa, aset yang melekat di BPP seperti apa, kemudian aset yang melekat di penyuluh pertanian itu seperti apa, kami akan melakukan pengelolaannya seperti apa nanti bersama pemerintah daerah. Demikian, Mbak Uma. Dari saya, mohon maaf Bapak dan Ibu apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya secara pribadi mohon maaf dan segera ditindaklanjuti apa yang sudah menjadi arahan-arahan dari pimpinan kita, terutama bagi 38 koordinator provinsi yang BPP-nya ada isu untuk dialih fungsikan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, terima kasih Bu Lina atas pemaparannya. Untuk sesi selanjutnya yang akan menyampaikan laporan LTT kepada Pak Darwin, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Kepala Pusat Pengelolaan Pertanian, yang saya hormati Ketua Kelompok Substansi, Ketua Tim Kerja, Ketua TU Lingkup Pusat Pengelolaan Pertanian,
Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten Kota atau yang mewakili, yang kami hormati dan banggakan, Bapak Ibu penyuluh pertanian di seluruh Indonesia, berjumpa kembali dalam apel pagi hari ini di akhir tahun ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih tetap semangat. Kami pun di pusat sama seperti yang disampaikan oleh Bu Febi, Bu Septalina masih semangat memperjuangkan Bapak Ibu. Kami harapkan Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia juga tetap menjaga semangatnya, ritme kerjanya. Kami harapkan Bapak Ibu menyesuaikan dengan ritme pekerjaan di Kementerian Pertanian. Izin Bapak Ibu di akhir bulan ini, seperti biasa saya ingin menyampaikan terkait progres laporan Bapak Ibu terkait luas tambah tanam melalui aplikasi Epuslo. Izin share screen. Di kecil. Usahakan. Ya. Bapak Ibu per tanggal 29 Desember tahun 2025 jam 19.30 total yang melaporkan. Ini Alhamdulillah per tanggal 29 kembali normal di atas 95%. Eh, Terima kasih kami ucapkan ini kembali beberapa provinsi kemarin ada yang memasuki wilayah kuning, tapi per hari ini kembali hijau semua ya Bapak Ibu di atas 80%. Ini Aceh sudah normal kembali. Terima kasih di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ini sudah kembali di atas 90% ya persentase yang melaporkannya. Walaupun barangkali di beberapa wilayah yang masih terdampak bencana, masih proses recovery. Mengucapkan terima kasih Bapak Ibu melaporkan. Nah ini Bapak Ibu khusus di wilayah bencana, kemarin ada pertanyaan ya, bagaimana hasil LTT-nya disampaikan saja ada kolom keterangan, berarti tidak ada panen, berarti di lokasi tersebut ada bencana atau puso ya, sehingga tidak terjadi panen, sehingga nanti di akhir bulan dikompilasi wilayah tersebut yang semula diprediksi akan panen terjadi bencana, nah itu tidak dihitung sebagai lokasi potensi panen. Ini di kolom keterangan setiap Bapak Ibu menambahkan luas tambah tanam, olah tanah, panen. Nah, ini di bagian bawah ada keterangan kolom keterangan. Nah, ini Bapak Ibu silahkan menyampaikan di wilayah yang terdampak bencana, khususnya wilayah-wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ini silahkan di kolom keterangan diinformasikan di lokasi tersebut telah terjadi banjir atau bencana lainnya hingga tidak terjadi di lokasi tersebut tidak ada panen ya. Nah, ini apresiasi teman-teman di Bali, ini lalu di Nusa Tenggara Barat, lalu Bangka Belitung ini di atas mencapai 100% ya maksimal. Lalu Papua ini wilayah timur seluruhnya Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, sama Papua Barat, Papua Barat ya itu belum. Papua Selatan ya, ini 100%. Terima kasih. Sekali lagi kami harapkan Bapak Ibu eh, sekali lagi memang diharapkan kegiatan aktivitas Bapak Ibu petani di lapangan kan tidak mengenal hari libur kan, termasuk juga kalau pada hari ini saat itu memerlukan tindakan khusus di lapangan, tentunya memang Bapak Ibu petani di lapangan tidak ada ribut. Nah, ini kami harapkan Bapak Ibu tetap berkoordinasi dengan kelompoknya
terkait pelaporan di hari libur biasanya yang cenderung di hari libur ini memang pelaporan menurun ya. Baik, ini informasi pertama terkait progres LTT. Yang kedua, kami ingin menginformasikan Bapak Ibu di aplikasi ePuslu ini sudah kami tambahkan fitur untuk admin provinsi ya. Ini admin provinsi sudah kami sediakan menu untuk membuat user baru. Jadi Bapak Ibu tidak perlu request atau meminta membuatkan user password baru. Barangkali ada CASN atau P3K yang baru diangkat. Sudah memiliki wilayah kerja. Bapak Ibu melalui admin provinsi tentunya memang di sosialisasi hari sebelumnya kami sudah sampaikan perlu dikoordinir oleh kabupaten, dipetakan wilayah kerja kalau yang ingin ditambah ini admin atau PPL yang memiliki wilayah kerja. Kalau yang ingin ditambahkan itu penyuluh kabupaten atau provinsi karena dituntut atau diminta juga melaporkan terkait kegiatan diseminasi informasi, menunya pun nanti berbeda. Nah, ini kenapa perlu diidentifikasi agar tidak salah kamar nanti dalam pembuatan. Karena case beberapa wilayah pernah request permintaan sekali 10 orang, 15 orang. Nah, ini kalau satu persatu memberikan data yang diperlukan dalam pembuatan user ini tentunya khawatir terlewat atau salah dalam memetakan pembuatan user. Ini izin menyampaikan sedikit tutorial. Ini sudah kami sampaikan melalui grup WAG Koordinator Penyuluh Provinsi. Ini mudah-mudahan sudah disampaikan ke admin provinsi. Ini standar ya Bapak Ibu seperti biasa login dengan alamat 2025 epuslo.id. Nah, ini kalau ingin membuat akun penyuluh provinsi dan kabupaten kota ini bisa mengakses alamat https 2025 epuslo.id. Lalu seperti biasa masuk ke menu login, Bapak Ibu silahkan menggunakan user dan password sebagai admin provinsi. Nah, ini di bagian sebelah kiri nanti setelah login masuk ke dashboardnya admin provinsi ada menu pengguna ya Bapak Ibu. Ini untuk menu pengguna khusus untuk membuat user baru penyuluh provinsi atau penyuluh kabupaten. Nah, ini kami pisahkan biar tidak tertukar ya. Pilih menu pengguna. Lalu setelah masuk menu pengguna nanti akan tampil daftar penyuluh daftar seluruh penyuluh yang sudah terdaftar di ePuslu di provinsi Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini di bagian atas ada menu buat ya atau eh, new, diklik menu buatnya lalu setelah menu buat nanti akan ada data yang harus diinput. Silakan Bapak Ibu pertama memilih jenis user yang ingin dibuat, penyuluh provinsi atau kabupaten kota. Lalu berikutnya, nah ini banyak ya, silakan standar sepertinya ini melengkapi data pribadi Bapak Ibu sekalian. Nama, ini nomor diisi NIF ya, ini Bapak Ibu, NIK, email, nomor HP. Nah, ini username-nya di kolom nomor ini Bapak Ibu. Nanti username-nya login menggunakan NIP nomor induk pegawai Bapak Ibu masing-masing. Lalu kata sandi nanti silakan sesuai standar Bapak Ibu masing-masing. Kami sarankan memang kalau awalan yang mudah saja ini kami contohkan. Tapi nanti silakan ya untuk menjaga kerahasiaannya karena nanti begitu login masing-masing user akan diminta untuk reset password masing-masing. Ini untuk password awalan. Dan kami harapkan memang Bapak Ibu yang membuat nih admin provinsi mendokumentasikan semua ini
ada filenya tersimpan. Nanti kalau sewaktu-waktu ada permintaan riset dari penyuluh yang eh, telah dibuat, ini Bapak Ibu punya dokumentasinya. Lalu isi Bapak Ibu ini silakan provinsi. Cukup banyak memang ini meneruskan aplikasi sebelumnya ya. Ini sebelumnya sudah pernah ada aplikasi ePuslu BOP nih, barangkali diisi lengkap. Dan terakhir Bapak Ibu ada menu simpan atau buat. Nah, di sebelah kiri ini ada buat. Ini berarti Bapak Ibu sudah selesai mengisi seluruh data. Nah, ini kalau berhasil ada konfirmasi. Kalau ada yang belum lengkap berarti ada variabel data atau kolom yang belum diisi. Biasanya ada tanda bintang nih ya. Kalau tanda bintang berarti wajib diisi atau dilengkapi Bapak Ibu. Kalau berhasil ada konfirmasi data berhasil disimpan. Berarti Bapak Ibu sudah berhasil membuat akun. Nah ini berikutnya ya. Kalau tadi membuat penyuluh provinsi ini nanti kami share juga di chat ini. Ini cara membuat penyuluh kabupaten kota sama seperti tadi dengan yang tadi. Hanya saja nanti dibedakan Bapak Ibu ketika menginput di ini penyuluh kabupaten kota ya. Kalau tadi penyuluh provinsi, nah ini kalau ingin membuat kabupaten kota, jangan lupa di kolom ini Bapak Ibu memilih kabupaten kota. Dilengkapi, nah sampai tersimpan. Nah, berikutnya untuk pembuatan akun penyuluh BPP atau PPL. Nah ini kami bedakan biar tidak tertukar dengan yang penyuluh kabupaten atau penyuluh provinsi. Ini alamatnya ini login seperti biasa sama tadi. Nah, ini kami bedakan ya. Sekali lagi untuk rekan-rekan penyuluh PPL atau yang memiliki kerja sampai tingkat desa, penyuluh BPP. Nah, ini untuk menu membuatnya daftar penyuluh LTT Bapak Ibu. Daftar penyuluh LTT jangan tertukar. Kalau ingin membuat akun ePuslu untuk penyuluh BPP yang dibuat oleh admin provinsi, ini pilihnya daftar penyuluh LTT. Lalu sama seperti tadi, ada menu buat akan tampil daftar penyuluh yang penyuluh BPP atau penyuluh yang memiliki kerja sampai tingkat desa atau kelurahan di di seluruh provinsi ya. Seluruh provinsi di seluruh kabupaten kabupaten kota yang ada di provinsi Bapak Ibu sampai tingkat desa ada tampil nih nanti di bagian bawah. Nah, ini kalau ingin membuat yang baru silakan klik menu buat. Sama seperti tadi prosedurnya Bapak Ibu bisa melengkapi. Nah, ini nanti user yang digunakan adalah NIP Bapak Ibu. Ada menu nomor nih. Silakan Bapak Ibu masukkan NIP sebagai user Bapak Ibu ketika login. Sama sampai data tersimpan. Ini barangkali eh, tutorial ya, tutorial pembuatan user baru buat Bapak Ibu yang belum memiliki user. Nah, ini untuk mengidentifikasi kami sudah buatkan barangkali nanti kami simpan juga ya. Nah, ini contoh biasanya kami sebelum ini contoh ya. Nah, ini contoh maaf. Nah, ini kami sarankan memang Bapak Ibu admin provinsi sebelum membuat dapat persetujuan dulu oleh koordinator provinsi. Nah, ini diidentifikasi dulu setiap kabupaten yang ingin menambah atau membuat akun baru. Nah, nih ada diisi di Excel. Kenapa fungsinya Excel ini kalau permintaannya satu barangkali bisa langsung dibuat, tapi kalau banyak kan eh, akan lebih mudah didokumentasikan atau dikoordinir dulu di kabupaten.
di data melalui Excel ini, nanti Bapak Ibu admin akan mudah kan, sudah datanya sudah tersimpan, tinggal copy paste ya kalau teknis sekali ya. Sudah eh, urutan kolomnya sudah disesuaikan dengan pertanyaan yang kolom yang di aplikasi Epuslo. Saya simpan. Baik, barangkali itu dua informasi dari kami. Pertama terkait realisasi LTT, yang kedua bagaimana cara membuat user baru untuk rekan-rekan yang belum memiliki user dan password. Saat ini sudah bisa melalui admin provinsi. Demikian dari kami. Mudah-mudahan sekali lagi di akhir tahun ini segala aktivitas kita eh, berkah ya Bapak Ibu, dan di 2026 kita dalam satu korps ya, dalam satu korsa sih katanya kalau bahasanya. Kami harapkan Bapak Ibu tetap semangat di tahun 2026 karena sudah dalam satu komando nanti. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Darwin atas pemaparannya. Untuk sesi terakhir, kita akan mendengarkan penyampaian informasi mengenai penggajian. Kami persilakan Pak Andre KTU, Pusat Penjualan Pertanian, untuk memberikan penyampaian. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Bapak Ibu selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kapuslu, eh, Bu Neneng, Mas Darwin, Bapak Ibu para Ibu penyuluh se-Indonesia. Selamat pagi Bapak Ibu. Jadi update sekilas info. Pantunnya besok aja dah, hari terakhir 2025 kalau pantun. Bapak Ibu, jadi izin pertama terkait penggajian nih, Alhamdulillah secara data valid, secara data valid dari batch 1, batch 2, kemudian yang CSN itu dari total 37.450 itu sudah hampir 36.000 sekian, saya lupa angka persisnya 36 sekian. Itu udah valid di Kementerian Keuangan. Yang sisa-sisa itu biasanya karena memang yang mohon maaf nih teman-teman kita yang di provinsi Papua, yang teman Papua itu masih ada beberapa yang memang belum belum ada kekurangan data, baik itu data pribadi, data pegawai, data SK maupun data rekening, yang kami sudah mencoba menghubungi, tapi memang mungkin karena jaringan dan sinyal jadi agak slow respon. Itu yang pertama. Kedua, eh, prosesnya setelah itu kan memang info sedikit Bapak Ibu ya, info sedikit. Diajukan SPM, setelah diajukan SPM terbit SP2D. Nah, ini memang kita kejar hari ini supaya semuanya bisa tepat waktu di tanggal 1 Januari bisa gajian. Memang tapi ininya sudah 36.000 sekian yang sudah valid ya gitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang BSI Bapak Ibu, eh, yang BSI itu silakan yang untuk yang Aceh sama NTB bisa langsung ke cabang di kota masing-masing. Tapi alangkah baiknya dari teman-teman dinas koordinasi dulu dengan cabang untuk janjiannya, karena ada juga yang infonya tuh banknya yang ke dinas. Jadi tanpa harus penyuluhnya ke BSI. Jadi itu untuk yang khusus BSI. Nah, untuk yang mandiri kayaknya aman, mandiri masih aman, silakan ke cabang masing-masing. Nah, untuk yang BRI ada kasus, yang BRI ini Bapak Ibu ya, untuk yang BRI ada kasus kurang lebih 360 orang yang nama dengan nomor rekeningnya berbeda. Nama dan nomor rekeningnya berbeda. Nama dan nomor rekeningnya berbeda. Nama Andre yang keluar Doni. Tapi memang itu kejadiannya saya lihat sendiri di aplikasinya BRI itu misal gini. Mungkin nicknya udah bener Bapak Ibu, KTP Bapak Ibu udah bener nicknya. Cuman ternyata mungkin di zaman dulu nick itu pernah double dengan orang lain. Jadi pada saat dicek di bank itu yang muncul nama orang lain, walaupun sebetulnya nicknya benar.
Kemungkinan kedua, Bapak Ibu pada saat pengisian NIK salah. Itu maksudnya mungkin ada satu angka yang salah, akhirnya munculnya orang lain dan sudah terlanjur tercetak ya. Nah, solusinya di 360 itu orang itu sudah saya share ke teman-teman provinsi untuk mencetak ulang. Jadi bagi Bapak Ibu nih yang merasa sudah nerima rekening nama nama dengan nama dengan di buku rekening yang nama berbeda, silakan segera ke Bank BRI terdekat untuk membuat tabungan ulang karena dari BRI Pusat menyarankan seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu yang namanya double, yang Bapak Ibu yang namanya double salah bisa segera ke BRI terdekat untuk membuka tabungan baru. Kemudian nomor rekening yang baru itu dan namanya dilaporkan melalui Google Spreadsheet. Nah, itu linknya udah saya bagikan ke teman provinsi. Jadi nanti tanyakan ke ke kabupaten provinsi Bapak Ibu ya, jangan langsung ke saya, tapi berjenjang karena ada spreadsheet. Nanti Bapak Ibu silakan isi di situ. Nanti data itu akan kami update ke pihak BRI Pusat supaya dimasukkan ke sistemnya BRI sebagai rekening penyuluh khusus karena beda kalau pembukanya lewat pusat itu potongan administrasinya kecil, tapi kalau manual itu potongannya agak lumayan lah, agak 16.000 kalau nggak salah. Makanya Bapak Ibu yang merasa untuk yang BRI ya, untuk yang BRI yang merasa nama dengan nomor rekeningnya berbeda, harap hari ini juga ke bank BRI terdekat untuk membuka tabungan baru dan rekeningnya dan namanya dilaporkan melalui Google Spreadsheet yang saya sudah share melalui provinsi. Silakan ditanyakan melalui kabupaten dan provinsi. Itu Bapak Ibu ya, ini saya ingat karena ini udah hari terakhir, sebisa mungkin setelah Zoom ini langsung ke bank terdekat untuk buka tabungan baru ya Bapak Ibu segera setelah Zoom ini. Khusus yang BRI. Pantun besok Bapak Ibu, besok aja hari terakhir. Pantun. Itu ya untuk yang BRI. Terus eh, ada kasusnya BRI apalagi ya? Kayaknya itu Bapak Ibu BRI yang kasusnya yang lagi ada 360 secara senasional yang bermasalah nama dan rekening berbeda. Terus kalau kasusnya kalau nama dan nomor rekening udah sama, kasus cabangnya Jakarta, cabangnya beda provinsi itu nggak apa-apa, biarin aja. Itu yang penting Bapak Ibu yang penting punya nomor rekening dulu. Maksudnya bisa gajian dulu. Nanti kalau memang sudah gajian, mungkin bisa nanti ke cabang terdekat untuk apa istilahnya ya, apa ya mungkin bisa diupdate atau apa. Tapi sementara kalau yang nama nomor rekeningnya udah sama itu nggak masalah. Terlepas cabangnya mungkin cabang misalnya orang orang Jawa Barat cabangnya cabang Jakarta itu emang ada kejadian mungkin karena ada kesalahan dalam dalam penginputan lah di BRI-nya. Tapi itu nggak masalah, oke itu nggak masalah. Yang masalah itu yang nama sama nomor rekeningnya berbeda. eh itu nggak masalah kalau itu. Yang mandiri juga sama Bapak Ibu, yang mandiri silakan yang udah punya itu silakan cetak cetak buku tabungan ke bank bank terdekat. Memang idealnya ke cabang sih, ke cabang karena yang ke cabang gedenya lah kalau bisa memang. Tapi kalau memang jauh ya ke cabang terdekat nggak masalah seperti itu. Itu geotagging, absensi, cuti itu nanti saya udah sampaikan ke bagian umum ke tempatnya itu nanti mudah-mudahan ada Zoom khusus Bapak Ibu ya untuk yang khusus nih. Emang saya akan ada Zooman khusus terkait cuti, absensi dan segala macam itu akan ada Zoom khusus nggak di apel pagi Bapak Ibu ya. Ini jadi ada waktu khusus nanti Bapak Ibu standby untuk menunggu waktunya kapan. Saya juga menunggu konfirmasi karena kan kalau absensi mungkin di bagian sekretariat, SKP, terus kemudian untuk itu nanti menunggu ada Zoom khusus Bapak Ibu ya tidak di apel pagi karena waktunya panjang itu, bukannya panjang. Jadi Bapak Ibu standby sambil menunggu info dari kami kalau ada. Tapi yang pastinya mudah-mudahan di harinya atau besok maksimal seperti itu. Oh ya, tadi untuk yang batch 3 Bapak Ibu yang untuk batch 3 total 786 pada awalnya memang hanya BSI Mandiri. Pada awalnya BSI Mandiri. Tapi pihak Mandiri akhirnya menyerah di Provinsi Papua, di beberapa lokasi kabupaten di Papua, di Sulawesi sama NTT yang memang mereka tidak ada cabang. Nah, itu pun sudah kami share nama-namanya yang mana mandiri, mana yang
mana yang mana yang mana yang BRI, eh, sudah, dan link Google Form-nya. Jadi bertanya ke kabupaten maupun ke provinsi ya, udah saya share kok nama-nama yang mana bisa jadi memang bisa jadi nih di provinsi, misalnya di Maluku. Di Maluku itu bisa jadi ada yang BES 3 ini untuk khusus BES 3 ya, khusus BES 3. Sekali lagi BES 3, ada kabupaten yang mandiri, tapi ada juga kabupaten yang BRI karena memang ada di kabupaten tertentu yang kepulauan itu pihak mandiri tidak ada cabang sehingga itu akhirnya dia dilepas ke BRI. Itu nama-namanya sudah ada pembagiannya, bisa ditanyakan ke kabupaten maupun provinsi. Pokoknya udah saya share pokoknya dari kemarin tagih ya Bapak Ibu ke kabupaten untuk pengisian mandiri dan BRI. Nah, untuk BES 3 kita tetap bisa untuk yang BES 3 ya. Kita tetap mengusahakan supaya tepat waktu. Mohon maaf kalaupun telat-telat ya karena memang BES 3 itu telat. Jadi kalaupun tidak 1 Januari tapi kita usahakan di minggu pertama Januari, misalnya mungkin tanggal 3, tanggal 4 atau tanggal 5. Itu aja sih Bapak Ibu ya. Mohon yang untuk BES 3 pengertiannya untuk 786. Jadi kalaupun ada telat-telat tetap itu di minggu pertama Januari karena memang datanya baru kita terima, proses rekeningnya sedang baru dibuat karena kan harus validasi ke Kementerian Keuangan, diajukan SPM, terbit SP2D baru bisa gajian. Tapi insya Allah tetap diusahakan di minggu pertama Januari. Ini saya antisipasi dari sekarang, saya bicarakan jangan sampai nanti kalau telat kita disalahin lah intinya gitu. Karena ini kan datanya juga dari biro juga telat. Jadi mohon Bapak Ibu mohon untuk semuanya mohon pengertiannya kalau ada yang telat dikit, itu mungkin lebih karena ada tadi rekening kan tadi BRI itu 360 yang ada salah, makanya saya bilang Bapak Ibu segera hari ini dibuat baru rekeningnya segera diinfokan supaya kami update datanya. Mungkin itu Bapak Ibu sementara Bapak Ibu ya. eh Sementara nanti mudah-mudahan ada siang ini ada atau apa ada info-info lagi terkait yang absensi, cuti dan segala macam. Mungkin itu siapa? Mbak Feby ya, maksudnya atau siapa sih? Pak Wardan. Cukup sekian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Andre atas pemaparannya. Telah selesai rangkaian apel pagi hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah hadir pada apel pagi hari ini. Jangan lupa LCS dan laporan harian BP maupun LTT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.